Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah serta Dewan Guru, serta yang saya hormati pada Pak Irfan Gumelar, yang alhamdulillah beliau sedang melaksanakan tugas beliau, yaitu diseminasi budaya positif. Beliau CGP angkatan 11. Alhamdulillah pada hari ini akan melaksanakan diseminasi budaya positif di SDN Cipete. Adapun untuk acara hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pemaparan budaya positif dari Pak Irfan selaku CGP angkatan 11, yang keempat yaitu refleksi, yang kelima adalah penutup. Baik Bapak Ibu guru semuanya, mari kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih untuk perhatian. Silahkan duduk kembali. Baik, acara selanjutnya yaitu langsung ke acara inti, yaitu pemaparan materi diseminasi dari Bapak Irfan Gumelar SPD selaku CGP angkatan 11. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di kesempatan pagi hari ini kita masih dapat berkumpul bersilaturahmi dalam acara diseminasi budaya positif. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Cipete, yang kami hormati guru SD Cipete. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan, diberi nikmat yang tidak pernah bosan, ya, nikmat sehat walafiat. Baik Bapak Ibu,
izinkan saya di sini untuk memaparkan sebuah materi tentang diseminasi budaya positif, yang mana di tahun ini saya bisa mengikuti CGP Angkatan 11 Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Adapun acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan Indonesia Raya, yang ketiga materi, yang keempat refleksi, dan yang keempat penutup. Untuk acara pembukaan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sulaiman selaku moderator atau MC dan menyanyikan Indonesia Raya. Untuk selanjutnya kita sekarang menginjak ke acara materi. Untuk itu supaya kita lebih semangat ya, seperti biasa kita ice breaking terlebih dahulu. Siap ya Bapak Ibu? Kita coba dulu contoh. Gajah kecil, semut besar, semut besar, gajah kecil, gajah kecil. Nah, Bu Betty siap. Baik, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Baik, untuk memulai ini dari pertama dari latar belakang dulu ya Bapak Ibu. Dari latar belakang yaitu belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah terutama guru tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif di sekolah, seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi. Adapun tujuan dari disiplin positif ini yaitu untuk menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang ditanamkan ini, orang ini berarti kita ya sebagai guru, sebagai pendidik. Yang selanjutnya di sini tujuannya dari disiplin positif, yang pertama juga ada kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia. Yang mana kontrol diri untuk mencapai tujuan mulia itu untuk mencapai nilai-nilai kebijakan universal. Untuk selanjutnya ada tolak ukur, yaitu terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif sesuai dengan profil pelajar institusi. Baik Bapak Ibu, boleh dibantu untuk membaca? Ada yang siap? Boleh. Boleh. Pak Sulaiman ya? Iya. Biar kita berjalan ya. Baik Pak Sulaiman. Saya semua ya. Lini masa dukungan adalah berkoordinasi dengan kepala sekolah, berkoordinasi dengan wali kelas, melakukan diseminasi konsep inti budaya positif, menyusun keyakinan kelas. Hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Itu kepala sekolah, dukungannya itu kepala sekolah, wali kelas, rekan sejawat murid. Perlengkapannya membuat keyakinan kelas itu adalah karton, skinot, dan spidol. Baik Pak Sulaiman. Nah, jadi Bapak Ibu guru untuk menerapkan sikap budaya positif itu, yang pertama kita itu buat keyakinan atau kesepakatan kelas, yang mana awal lini masanya kita itu harus berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kita selanjutnya berkoordinasi dengan wali kelas dan melakukan konsep apa yang akan kita buat, cara menyusun keyakinan kelas, dan hasilnya itu ditempelkan di ruang kelas masing-masing. Adapun budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai dengan guru yang diharapkan. Nah, jadi ini sangat penting ya, budaya positif ini kita lakukan di sekolah, yang mana ini juga suatu kewajiban untuk mengontrol perilaku siswa di kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama, saling menghormati, saling menghargai, bekerja sama, integritas, peduli,
toleransi, tanggung jawab, dan beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Bapak Ibu, untuk nilai-nilai kebajikan universal ini kita harus bisa menerapkan kepada peserta didik, karena tugas kita itu menuntun peserta didik dengan cara kita memberi contoh, saling menghormati, saling menghargai, bekerja sama, peduli sesama teman, ya. Kita contohkan. Selain kepada anak, kita juga harus bisa memberi contoh pada diri kita sendiri. Baik. Untuk selanjutnya, adapun beberapa hukuman, ya. Nah, ini mungkin sering terjadi di sekolah. Bagaimana kita menangani peserta didik yang mempunyai permasalahan? Berarti kita juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai. Yang pertama di sini, kita sebagai guru itu harus menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, dari poin ini, kita sebagai guru itu harus menghindari sebuah hukuman. Tidak langsung menjas, ya, peserta didik itu salah. Tetapi kita harus mencari dulu dari mana sih anak itu bisa melakukan suatu kesalahan. Jadi kita jangan langsung membuat suatu hukuman. Nah, yang kedua, kita juga harus kita harus memberi penghargaan kepada anak. Jangan anak itu selalu disalahkan, tetapi harus memberikan penghargaan, memberikan semangat, motivasi. Nah, mungkin seperti itu, ya. Ya, selanjutnya. Nah, selain dari yang tadi, ada juga kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang satu, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa memberikan pengertian tentang bertahan hidup itu seperti bagaimana sih? Ibu Dede Suryani, boleh? Bertahan hidup kita sebagai Kesempatannya Pak Irfan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Irfan. Kebutuhan hidup manusia itu yang pertama kan kasih sayang. Jadi ketika kita ke anak dalam pembelajaran juga bagaimana kita memberikan kasih sayang anak tersebut nyaman di sekolah. Nah, jadi yang pertama itu, dan juga kesenangan ibarat kita di sekolah itu adalah kaman, anak-anak kangen ke sekolah, untuk datang ke sekolah, dan juga memberikan kebebasan. Mereka itu kan sesuai dengan kodrat alam dan zaman, ketika kita belajar juga disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dan kita juga yang bisa bertahan hidup itu diantara yang ketiga itu adalah juga penguasaan. Bagaimana kita juga memberikan suatu penguasaan kepada anak itu bebas dari segala hal yang dia, bukan berarti bebas itu dia melakukan sesuatu itu, tetap saja kita ada batasan-batasan yang batasan kontrol bagaimana mereka berada di sekolah. Ini seperti itu Pak Iman. Ya, baik, terima kasih Bu Dede telah membantu menyampaikan paparannya. Nah, bertahan hidup di sini kita sebagai manusia emang penting, ya. Kebutuhan itu kan ada kebutuhan sekunder, kebutuhan primer, ya Pak Sulaiman. Nah, kebutuhan ini sangat penting. Jadi misalkan kalau anak kebutuhannya itu tidak tercukupi, kadang bisa di sekolahnya juga terganggu. Kadang suka ada anaknya, mungkin itu karena kebutuhan hidupnya tidak tercukupi sama orang tuanya. Nah, kita lanjut, ya. Kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1.
posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Yang misalkan ini gini tak gantian, terus yang ini. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu
menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamak Ini kita lakukan kepada peserta didik itu, apakah sebagai pembuku, apa sebagai merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pengontrol, atau sebagai manajer. Nah, boleh, biasanya Pak Sulaiman ya punya pengalaman apa sih selama mengajar di SD Cipete itu Pak Sulaiman sekarang posisi kontrolnya? Kalau melihat dari video yang barusan saya simak begitu, ada beberapa posisi yang saya sudah lakukan, namun juga ada yang belum saya lakukan karena masih menurut saya ini agak berat begitu. Yang sudah saya lakukan adalah posisi satu sebagai teman, yang kedua penghukum. Namun di sini menurut saya penghukum itu, saya menghukum anak itu karena ada konsekuensi, jadi bukan menghukum mungkin ya, persepsinya gitu ya. Kadang ketika kita menghukum dengan kesepakatan, kami di kelas saya sudah mengadakan kesepakatan kelas. Jadi ketika ada yang melanggar, baik siapapun itu, harus ada konsekuensinya. Nah, yang maksud menghukum di sini itu apakah secara spontan menghukum seperti video tersebut, atau penghukum itu yang memang menghukum gitu. Jadi menurut saya penghukum itu ada menghukum spontan. Nah, dalam video itu saya belum paham juga Pak. Penghukum di video itu adalah apa karena tidak ada sebab langsung menghukum, atau karena apa sebab ada sebab jadi dijudge sebagai penghukum. Contoh misalkan tidak piket, kesepakatan kelas di saya tidak piket di hari itu, atau dengan berbahasa kasar, anak misalkan lari 1 keliling di lapangan. Nah, kan awalnya itu ada konsekuensi, ya ada kesepakatan. Apakah itu penghukum? Nah, saya bukan selalu, saya kadang suka melakukan itu karena untuk apa? Supaya ada efek jerah kepada anak. Tapi saya juga tidak melakukan menghukum anak itu tidak ada alasan. Tadi itu berdasarkan adalah kesepakatan kelas. Nah, apakah itu termasuk penghukum atau bukan? Saya kebalik-balikannya begitu. Karena saya seperti itu, karena pemahaman dalam teman juga ada beberapa, menurut saya ada beberapa persepsi. Kadang teman itu anggapannya adalah teman seperti halnya kita berteman dengan teman sebaya kepada siswa itu. Melakukan pendekatan tidak ada batasan. Menurut saya substansi teman di sini adalah bagaimana caranya anak supaya berbicara nyaman apa adanya dengan kita, bukan harus kayak berteman dengan rekan sejawatnya. Karena apa? Menurut saya efek dari ketika kita melakukan kontrol sebagai teman tetapi tidak ada batasan, akhirnya akan ada sebuah, menurut saya itu interaksinya ketergantungan atau berlebihan lah. Menurut misalkan nih, saya dengan Pak Irfan rekan sejawat, teman, betul nggak? Betul.
kita bisa ngobrol dengan santai sambil ngobrol gitunya sampai. Tapi kadang kalau dengan anak kita harus mempunyai batasan ya, dengan pendekatan tapi tidak berlebihan. Menurut saya substansi kontrol teman di sini adalah seperti itu, ada batasannya, tidak berlebihan misalkan seperti itu. Menurut saya itu, makanya saya juga di kelas itu juga melakukan kontrol sebagai teman, tapi ada batasannya gitu, tidak berlebihan. Jadi ketika anak cara membujuk lah ya seperti itu, tidak semua harus kemauan anak kita dilaksanakan, karena nanti kemandiriannya tidak ada gitu, seperti itu. Nah itulah pokoknya seperti itu apa ya. Cobalah kita sambil diskusi, semakin kesini kita harus semakin terbuka. Apa sih ini maksudnya? Sebagai teman, sebagai manajer, sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah, itu maksudnya apa? Gitu. Nanti saya tambahkan. Nah, betul ya. Terima kasih itu Pak Irwan. Ya. Mohon Bapak Kapasal juga mudah-mudahan ada solusi dari ini ya. Iya, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sulaiman yang telah menanggapi. Mungkin dari Bapak sekolah ada yang menambahkan? Oh langsung, boleh. Mau saya langsung? Ya. Yang tadi ditayangkan di layar itu ada beberapa 5 posisi kontrol guru yang di sini mungkin kita hanya untuk evaluasi kita saja. Mungkin sebagai penghukum itu seperti ini, sebagai teman seperti ini, sebagai kontrol seperti ini, dan manajer dan selanjutnya yang lainnya. Tadi ada pertanyaan dari Pak Sulaiman, posisi hukum itu seperti apa sih? Nah, yang sudah saya pelajari ya Pak Sulaiman dari tugas modul 1.4 ini, bahwa seorang guru penghukum itu dengan langsung kepada anak langsung menyalahkan, spontan, langsung menyalahkan dan dengan menggunakan fisik. Nah itu yang jadi penghukum. Mau apapun itu, berlari di lapangan 2 kali ataupun 1 kali, itu yang intinya menggunakan fisik, pasti itu penghukum. Nah tadi Pak Sulaiman bertanya juga, yang Pak Sulaiman lakukan itu adalah penghukum, tetapi di situ saya melakukan kesepakatan. Mungkin yang saya cermati, Pak Sulaiman yang sudah laksanakan itu menurut saya sebagai pemantau, yang mana sebagai pemantau itu atau sebagai manajer, maaf ya, sebagai manajer, yang mana sebagai manajer itu Pak Sulaiman menanyakan kesepakatan, karena ada kesepakatan itu Pak, ada kesepakatan yang dilakukan. Jadi seperti itu ya menurut saya gitu. Nah jadi intinya dari tadi kata Pak Sulaiman, apa dari teori seperti hukum, guru sebagai hukum, teman, apa sih? Nah, mungkin di sini kita hanya memilih, kita bisa menentukan, bisa mengetahui, jadi mana yang kita harus lakukan kepada peserta didik itu. Kalau menurut saya, yang saya sudah ketahui itu sebagai guru itu, kita itu harus sebagai manajer, ya, yang mana di situ kita tidak langsung menyalahkan kepada anak. Sebagai manajer itu ada beberapa kalimat yang tadi disampaikan itu kepada anak itu tidak langsung memarahi, ada kata-kata yang enak gitu, terus lagi menanyakan konsekuensi seperti apa, kesepakatan apa. Jadi kita tidak langsung menyalahkan kepada anak. Atau ada tambahan dari Bapak? Boleh. Menarik sekali Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Bapak Irfan. 5 posisi kontrol guru yang tadi ditayangkan adalah potret dari realita tipe-tipe guru yang ada di dunia pendidikan Indonesia saat ini. Kemudian kita diminta berefleksi di manakah posisi kita selama ini. Tentu saja sebagaimana tadi dikatakan pada akhir tayangan,
diharapkan para guru itu bertindak sebagai seorang manajer, ya, sehingga apabila kita berada dalam posisi kontrol yang lain saat ini, entah itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah dan sebagainya, maka pola seperti itu harus mulai diubah. Kita harus berubah menjadi manajer. Kemudian tadi Pak Sulaiman menyampaikan pengalaman pribadinya, bagaimana dia mengatasi menghadapi kesalahan anak ya dalam rangka mendisiplinkan siswa. Yang pertama yang harus selalu kita ingat bahwa memang kalau pola komunikasi itu kan bisa bermacam-macam. Bisa sebagai teman, ya, bisa sebagai penghukum dan sebagainya, tergantung mungkin pembawaan pribadi guru. Tetapi yang akan kita tegakkan adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu menaati norma, menaati nilai-nilai yang universal itu, tidak dengan dorongan eksternal, tidak dengan ditakut-takuti, tidak dengan diiming-imingi, tetapi harus dari kesadaran sendiri. Itu yang diharapkan. Bagaimana supaya para siswa menaati nilai-nilai kebaikan yang dikembangkan di sekolah kita dengan kesadaran, bukan karena perintah guru, takut sama guru dan sebagainya. Nah, salah satu mekanisme yang ditempuh adalah kita harus membuat keyakinan kelas dulu, ya, Surya. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah rambu-rambu yang akan dipakai siswa untuk berperilaku. Tentu saja keyakinan kelas yang dibuat itu kemarin kan sudah ada ya, harus bernada positif kan, harus positif, tidak boleh ada yang kesannya negatif gitu. Dilarang membuang sampah sembarangan, tidak seperti itu ya, karena yang akan kita dorong adalah kesadaran. Mengenai konsekuensi, nah ini mungkin ada hukuman, ada konsekuensi ya. Ya, konsekuensi yang kita buat hendaknya memang tidak diharapkan bersifat fisik ya, suruh lari dan sebagainya, tetapi harus tindakan-tindakan yang membangun rasa percaya diri. Kalau dihukum takutnya nanti tertekan rasa percaya diri. Aduh, aku melaksanakan konsekuensi harus lari ditonton ke babaturan gitu kan. Takutnya rasa percaya dirinya nanti terluka dalam tanda kutip ya. Pertama itu. Yang kedua, dalam rangka mencari solusi, bagaimana kita mendorong siswa agar siswa menemukan sendiri kira-kira bagaimana cara memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, yang tadi. Nah itu, gitu. Itu harus keluar dari anak ya, berdasarkan ketiga restitusi yang sudah kita pelajari. Demikian tambahannya Pak Irfan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus pada karakter bukan tindakan, tetapi untuk menguatkan fokus pada solusi, mengembalikan murid pada kelompoknya. Itu ciri-cirinya. Jadi tadi sudah jelas ya, karena di hukuman kita tidak langsung mencari kesalahan. Nah, di ciri-ciri ini juga sudah jelas bahwa bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Sekarang di sini ada langkah restitusi
Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Validasi yang menstabilkan itu seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi kalau kita bertanya kepada anak, nah kita harus menstabilkan identitasnya dulu, ya Bu Sipa. Nah, jadi kita harus merasa, jangan anak itu merasa salah, tapi kita harus berikan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, Bapak juga misalkan ya, Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu. Jadi anak tidak langsung merasa takut. Nah, datang ke kantor itu tidak merasa takut karena kita sudah menstabilkan validitas. Yang selanjutnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kita juga harus menanyakan alasannya. Nah, kenapa? Nah, sudah menanyakan alasan, kita juga harus mencari cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kepada anak itu kita harus bertanya pada anak, apa yang efektif nih, kesalahannya seperti apa ya yang harus diperbaiki. Yang terakhir, nah, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, seperti tadi yang setelah kita bahas yang di teori guru tadi. Nah, keyakinan kelas ini sangat penting. Jadi kita kembali lagi ke anak. Kesalahan yang anak tadi buat itu sudah melewati atau membatasi atau melanggar keyakinan kelasnya atau tidak. Nah, kita tanyakan kepada anak. Nah, misalkan seperti kesalahannya itu anak itu tadi mengejek misalkan ya, mengejek temannya. Nah, kita tanya, nah, keyakinan kelas misalkan, nah, kamu sudah melanggar keyakinan di sekolah kita atau tidak? Misalkan, iya Pak. Oh, apa coba keyakinannya? Misalkan tetap tertib di sekolah. Nah, jadi kita harus menanyakan keyakinan kelasnya juga. Bagaimana, bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, pasti bisa ya. Nanti kita, nah sekarang kita belajar kasus. Bu Sipa biar tidak bete dibacakan ya. Nanti sekarang kita belajar menyelesaikan kasus nih. Kasus dengan cara segitiga restitusi. Baik Bu Sipa. Untuk kasus pertama, guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pekerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu tegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya.
Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirimkan email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, di sini kita cari segitiga restitusinya. Yang pertama, posisi yang tadi dulu, kontrol guru yang di sini sebagai Ibu Eni ini sebagai apa menurut Bapak Ibu? Boleh? Sebagai apa? Baik, ini selaras dengan pendapat saya yang tadi. Menurut saya, ini ada posisi kontrol. Menurut saya yang dilakukan Bu Santi, karena Bu Santi itu kan lagi sakit dan mengajar lama di kelas itu. Terus Bu Eni yang baru atau menggantikan, tetapi anak mungkin tidak nyaman dengan kehadiran Bu Eni karena pengennya sama Bu Santi. Ini menurut saya adalah efek. Mungkin Bu Eni, ini pendapat saya, mungkin Bu Santi di kelas itu melakukan kontrol sebagai teman karena mungkin dekat, karena sudah terbiasa. Nah, ini adalah efek dari ketika melakukan kontrol itu berlebihan, jadi ada sebuah ketergantungan. Iya kan? Jadi anak tidak belajar dengan yang lain tidak mau karena sudah terbiasa dengan Bu Santi. Nah, inilah menurut saya kita harus tahu benar-benar memahami posisi kontrol itu seperti apa. Nah, ini yang mengakibatkan yang saya tadi itu. Menurut saya teman seperti apa di sekolah yang harus guru lakukan. Nah, ini mungkin efek yang mungkin negatifnya, ya, karena Bu Santi terlalu dekat dengan Pipi dan Natali, akhirnya tidak mau digurui oleh Bu Eni, akhirnya ada efek ketergantungan. Jadi tidak bisa menerima mungkin guru yang lain, mungkin itu. Nah, untuk posisi kontrol Bu Eni, ya, posisi kontrol Bu Eni mungkin di sini adalah masih pemantau, ya, mungkin gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak itu apa tadi? Posisi kontrol apa? Maaf lagi, oh iya. Ini kan sebagai pengalihan pakai di video itu ya. Kalau lupa kita seperti itu lah. Ini mah sambil diskusi gitu ya. Ya, jadi menurut saya Bu Eni itu mungkin di sini masih belum bisa membuat jadi posisi kontrol seperti apa ya. Paling memantau melihat keadaan siswa di kelas 8 itu seperti itu. Ya, jadi menurut saya belum ada ya, karena merasa ketakutan. Belum, pendekatannya belum juga gitu ya. Kalau dilihat dari sini. Nah, dari yang halaman yang selanjutnya, nah di sini barulah Bu Eni kan ada kalau misalkan tidak Pipi dan Natali tidak mau, nanti akan dilaporkan ke sekolah. Nah, itu kan berarti pemantau di sini, Pak. Menurut saya begitu. Karena tidak terlaksananya pembelajaran yang efektif gitu ya, tidak sesuai, jadi dilaporkan gitu. Seperti itu mungkin Pak menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali dari Pak Sulaiman. Jelaskan mungkin ya dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa yang saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Santi. Nah, yang pertama, validasi dan tindakan, memberikan kesempatan kepada Pipi dan Natali untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Yang kedua, menanyakan keyakinan, memberikan motivasi kepada siswa untuk menemukan solusi dan permasalahannya. Nah, setelah tadi
melalui beberapa tahapan-tahapan dari kebutuhan dasar manusia, terus lagi 5 dasar teori guru ya. Nah, lanjut ke segitiga restitusi. Nah, selanjutnya kita akan membentuk keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas ini sangat penting tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, supaya kita bisa lebih di lingkungan sekolah lebih nyaman, tentram, kita tidak langsung menyalahkan anak. Nah, di sini saya akan membacakan mungkin tentang membentuk keyakinan kelas, bercurah pendapat dengan murid tentang peraturan yang perlu disepakati. Nah, jadi untuk membuat keyakinan kelas itu kita harus bersama murid, jangan kita sendiri ya. Jangan kita sendiri membuat peraturan, tetapi harus bersama murid. Dan yang kedua, mencatat semua masukan di papan tulis. Nah, masukan di sini yaitu masukan dari peserta didik, bukan kita yang mengusulkan. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi positif. Nah, ini sangat penting sekali. Seperti tadi kata Bapak Sekolah, jangan membuang sampah sembarangan, bisa diganti dengan jaga kebersihan. Ya. Yang keempat, carilah nilai kebajikan universal yang sesuai dengan peraturan yang disepakati. Nah, nilai kebajikan universal itu bertanggung jawab, disiplin, ya seperti yang lainnya. Yang kelima, tinjau ulang nilai kebajikan universal yang disepakati untuk membentuk keyakinan kelas. Nah, kita tinjau lagi sesuai atau tidak yang kita masukkan. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya berkisar 3-7 keyakinan. Jangan terlalu banyak ya, cukup sedikit saja. Nah, selanjutnya, sesudah kita buat keyakinan tadi bersama siswa, baru kita buat dan letakkan di dinding kelas. Saya yakin Bapak Ibu bisa melakukannya ya. Ya, jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas itu memang sesuatu yang sangat strategis saat ini ya, Bapak Ibu. Untuk Muhammad Iklan dulu. Saya pernah waktu mengikuti pelatihan sama Bu Dede, ketika diminta untuk menyusun keyakinan kelas, karena mungkin guru-gurunya sangat kreatif gitu ya, terutama yang kelompok SMP. Salah satu bunyi keyakinan kelas itu adalah di dalam kelas selalu bahagia. Jadi bagus banget gitu ya sebenarnya lah gitu kan, kalau kita perhatikan di dalam kelas selalu bahagia. Nah, jadi itu akan mendorong suasana di kelas itu demikian menyenangkan gitu. Nah, kita juga barangkali perlu terobosan-terobosan kreatif di dalam mengembangkan keyakinan kelas di sekolah kita gitu ya, yang mendorong anak misalkan pas mau murung, ingat ya, keyakinan kelas kita harus selalu bahagia gitu. Unik, nyentrik, luar biasa gitu. Makasih. Ya, sama-sama Pak. Bisa menjadi tambahan ya buat kita semuanya, buat keyakinan kelas referensi ya. Terima kasih Bapak-Bapak. Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya yaitu acara refleksi ya. Saya minta Bapak Ibu untuk merefleksikan acara yang barusan, mulai dari Pak Sulaiman, nanti sambung Bu Sipa, Ibu Dede, boleh Bapak Kepala Sekolah sama Ibu Indri ya. Berapa kalimat? Berapa aja boleh. Saya sangat bahagia dengan pemaparan Pak Irfan yang begitu realitasnya sudah ada gitu. Bukan hanya sekedar pemaparan yang memang terjadi di lingkungan sekolah kita. Ini adalah sebuah pembelajaran buat kita yang sangat berharga, pengalaman diskusi yang sangat berharga. Mungkin mudah-mudahan kita bukan hanya untuk mendalami secara materi saja, namun harus bisa diimplementasikan juga di sekolah kita. Karena terus terang setiap tujuan yang kita mau capai itu pasti ada halangan.
Jadi ketika kita ingin mewujudkan visi-misi yang berakhlakul mulia dan sebagainya, kita harus banyak terus berinovasi mungkin ya. Kadang pemahaman kita hari ini 1 tahun 2 tahun itu akan berbeda lagi. Terus terang Pak Irfan, ketika saya menjadi pemateri diseminasi yang barusan ini, saya belum memahami posisi kontrol guru itu sampai pemikiran saya yang tadi begitu. Karena mungkin kita harus ada semakin kesini harus semakin memperdalam pemahaman materi-materi yang kita pelajari agar semua tujuan materi ini akan terwujud dan tercapai begitu. Dan saya juga senang sekali ada Bapak Kepala Sekolah yang selalu meluruskan lah ya dengan solusinya, dan saya sangat setuju dengan pemaparan Bapak Kepala Sekolah tadi begitu. Yang mudah-mudahan hari ini saya sangat bahagia bisa mengikuti diseminasi ini dan mendapatkan ilmu yang berharga. Mudah-mudahan kedepannya juga ibu bapak guru yang belum CGP, saya doakan semoga Amin ya Allah. bisa mengikuti CGP karena ini sangat penting banget luar biasa bermanfaat. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sulaiman. Boleh dilanjut Ibu Sipa. Iya, Boleh. Baik, mungkin dari saya refleksi untuk kegiatan hari ini, alhamdulillah mendapatkan ilmu yang baru dan pengalaman yang baru. Mungkin itu saja. Singkat padat jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ripan dan juga saya memberikan apresiasi. Ini adalah sangat luar biasa, apalagi Bapak selalu menemukan ilmu yang baru gitu ya. Dan juga yang paling terpenting mungkin di pertemuan kita adalah ketika posisi kontrol. Ketika posisi kontrol berarti kita semua dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu sama. Karena kalau misalkan ketika guru yang lain ketika menyelesaikan masalah posisi sebagai teman, misalkan apalagi itu dalam menyelesaikan masalah, nanti akan sulit gitu. Tapi kalau kita sama gitu ya, kebersamaan kita sama dari kelas 1 sampai kelas 6, insya Allah mendidik anak itu ke depannya semakin baik. Jadi yang paling terpenting adalah kebersamaan kita sama ketika mendidik anak menjadi sukses di masa depan. Mungkin itu. Terima kasih. Refleksi dari saya, yang pertama terima kasih Pak Irfan sudah menginspirasi teman-teman melalui materi yang disampaikan, seperti peribahasa Sunda, cikaracak minang batu, laun-laun jadi legoh. Nah, materi yang kita pelajari secara terus-menerus ya, lambat laun akan menginternalisasi di dalam diri kita. Bagaimana asalnya Bapak Ibu mendengar restitusi ketika saya menjelaskan, asa ngabingungkeun, ditambihan ku Bu Dede sudah mulai cerah, tambihan ku Bu Herlina sudah sedikit dipahami, disampaikan oleh Pak Irfan sudah terang benderang. Alhamdulillah, mudah-mudahan sesuai dengan harapan dengan hadirnya para guru penggerak di sekolah kita seperti yang disampaikan oleh Bu Dede, maka akan tercipta satu sistem pendidikan yang sesuai dengan amanat kurikulum merdeka di SD Negeri Cipete ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya yang siap berkenan hadir. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya saya akan berikan kepada Bapak Moderator. Akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job.
Terima kasih kepada Pak Irfan yang sudah melakukan diseminasi di SDN Cipete ini. Alhamdulillah dari acara pertama sampai terakhir sudah berjalan laksana. Semoga kedepannya kita lebih maju lagi, lebih bisa melakukan lingkungan belajar yang nyaman yang berpihak kepada murid. Mungkin itu saja. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, good job, good job.